Sambil nunggu kita lihat jantan yang di sini ya cuy. Kalau dilihat dari ciri-ciri iguana jantan yang birahi ini udah 100% masuk fase birahinya. Ini kenapa lagi? Oh ini spermanya kah? Anjay iya, oh my god. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini lumayan bersejarah harinya karena aku memutuskan untuk mengawinkan hypo iguana jantan di sini dikawin dengan albino betina guys. Nah, kenapa? Karena ini guys. Nah, aku setelah membaca screenshotan itu, jadi aku penasaran kan genetik iguana hypo dikawin sama albino ini gimana, bakalan kayak apa anaknya. Ternyata setelah aku cari-cari, dan lihat di atas itu hasilnya adalah red atau green iguana membawa head hypo dan head albino cuy. Jadi nanti penampakannya adalah normal, iguana normal, cuman si normal ini membawa genetik head albino dan head hypo guys. Dan nanti F2 nya setelah dikawinkan lagi, anakan-anakan ini dikawinkan lagi, dibesarkan, dikawinkan lagi, anakannya akan menghasilkan ada yang hypo, ada yang albino cuy. Jadi gitu. Kenapa aku memutuskan ini juga, bang, itu kan udah ada jantannya, kenapa nggak dikawin sama ini aja? Masalahnya guys, aku nggak yakin ini udah kawin apa belum. Nah, sama sekali tidak pernah lihat saya menampakkan diri kawin, karena iguana tuh ya kayak apa ya, aku kan setiap hari naik sini ya, hampir setiap hari dan setiap siang tuh aku harusnya paling nggak sekali lah ya melihat tanda-tanda jantannya mengawini betina, tapi sampai sekarang sama sekali nggak kawin. Dan ya udah kayak gini-gini aja guys. Padahal si hemipenisnya si jantan nih, jantan albinonya ini udah menggembung, bahkan udah mau turun lagi mungkin ya setelah beberapa lama ini pelihara cuy. Nah, sedangkan betinanya terlihat banget dia gembul dan siap untuk dibuahi cuy. Nah, makanya aku ini banget nih, apa namanya, gemes cuy. Ini nggak dikawin-kawin, takutnya nanti kelewat dan ini mengeluarkan telur infertil. Padahal tahun lalu ini udah ngeluarin telur infertil. Jadi sayang banget misalnya nih tahun ini di skip, untuk tahun besok ini nggak kawin-kawin. Jadi ya memang ada yang kayak gini nih, jantannya nggak mau ngawinin betina dan sebaliknya betina yang nggak mau dikawinin jantan tuh ada guys. Jadi ya gak semudah itu untuk ngawinin iguana ya, susah-susah gampang lah. Nah, ini juga banyak yang tanya sebenarnya di forum, bang, kalau ngawin iguana di kandang itu apakah jantannya dimasukkan kandang betina atau betinanya dimasukkan ke kandang jantan? Tuh banyak banget pertanyaan kayak gitu, dan jawabanku adalah tergantung iguananya. Kalau kasusku ini karena albino yang mana dia jinak kan, jadi albinonya aja yang aku masukkan sini untuk si hypo yang jampi nanti ngawinin si albino cuy. Tapi sebelum itu aku mau mindahin si semen junior dulu, yang itu hyponya betina. Jadi ini nanti sebenarnya jodohnya sama yang hypo jantan ini, tapi ini karena udah birahi itu udah di bagian hemipenis, sepertinya dia udah birahi banget. Tapi karena ini jantan semua, ini jantan betinanya satu doang kecil lagi, yang lainnya ini jantan. Ada sih betina tapi juvenil, mana ya, itu tuh di pojokan tuh yang gak mungkin dikawin juga sama si hypo. Jadinya aku memutuskan untuk mindahin si semen junior dulu ke sebelah. Nanti kalau sudah albinonya aku masukin ke sini, dan mudah-mudahan aja si hypo langsung mendekat dan ngawinin si albino ya. Ayo semen junior sini. Iya sini sebentar. Ini jinak ini. Oke, kamu masuk di albino dulu ya, jangan rese ya. Sini, turun. Aduh, sakit. Dia nggak mau. Susah nih. Lihat jabrik di sebelahnya. Tuh, jabrik. Ampun jabrik. Jabrik ada. Tuh, sukanya ke atas kayak gini nih. Ayo. Yuk, naik dulu sini. Sip. Oke. Semen junior sudah pindah kanan dulu. Kenapa dipindah, bang? Takutnya nanti dia yang kawin. Kalau dia yang kawin, nanti anakannya jadi green head albino doang.
Kalau ini kan bisa ada dua kemungkinan, green head albino sama green head hypo coy. Nah sekarang saatnya mindahin si betina. Udah siap kawin, kenapa? Ini sama si jabrik aja disikat ini pasti langsung dikawin nih albinonya. Oke, buka dulu, lalu ambil, lalu kita lempar sini. Sebenarnya ada jantan juga, cuman kayaknya nggak masalah ya. Nah terus sudah ditutup aja cuy. Ntar aku tutup tuh, malah makan tuh si albinonya tuh lagi rakus-rakusnya cuy, makan, semua dimakan sampai nggak bersisa. Oke, kita lihat responnya si hypo ya, hypo jantan. Kita lihat responnya. Ini aku juga jaga supaya si bajak laut nggak ngawinin juga ya, karena si bajak laut juga birahi, takutnya dia ikut ngawinin. Tuh albino yang aku pindahin sini, dia nggak bakal kesusahan untuk adaptasi cuy, bahkan langsung makan kangkung yang ada di situ ya. Tuh, bro, kayaknya udah kelewat deh masa si siapa namanya hyponya ini. Oke, biar cepet kita jemput bola. Kita lihat. Takut tuh. Lempar sini. Woi, sorry. Catat. Gak apa-apa. Nyangkut dia di bawah. Oke, yang kayak gini memang butuh proses cuy. Dan kalau udah dilihat kayak gini sih, si hypo takut ya. Jadi gagal sini. Lihat, hyponya udah ngamatin. Yang mana pertanda bagus sebenarnya kalau udah diliatin ini tuh, dia udah ngeliatin yang ini kecil. Udah bisa ngawinin di sini harusnya ya. Kalau dia lagi on fire-nya si hypo nih harusnya udah bisa. Yaudah guys, aku tunggu dulu, nanti kalau ada respon dari si red hypo kita record lagi ya. Ini masih jadi makan malam. Oh, aku punya ide cuy. Ide lagi. Kita ambil murbe. Ini ada murbe kan. Dengan tujuan nanti albino dan hypo jadi satu tempat ya. Otomatis kan kalau udah satu tempat, siapa tahu ya kan. Ini juga tuh udah mulai turun sih hypo. Set, aku taruh situ ya. Tuh hypo turun. Lihat hypo turun. Ayo hypo, ini kecil, perbandingannya jauh guys. Tapi kita lihat apa yang bisa diperbuat si hypo ya. Ini aku paling, kalau misalnya ini kawin, aku cuman sekali aja lah ngawinnya. Setelah itu tuh lihat tuh. Iya, apa yang terjadi. Setelah itu aku balikin lagi sama albino. Ayo gigit, sikat. Itu dia udah jilat-jilat tuh. Takut oh enggak, kayaknya albino takut. Ayo bro, ini ada tanda-tanda baik ini kalau udah kayak gini nih. Biasanya si jantan tuh jilatin kayak ya itu kenalan sih sebenarnya, tapi nanti biasanya terus gigit-gigit bagian atas perut, terus naik-naik ke bagian atas leher, lalu kawin deh. Nah ini nih, apakah dia lebih milih murbe atau kawin? Sepertinya dia lebih milih murbe cuy. Fix gagal. Jadi ya kayak gini, ada kalanya si iguana langsung mau kawin, ada kalanya tidak mau dan perlu waktu ya. Kalau misalnya di kasus kalian ini, karena aku mau coba sekali aja, kalau gagal kalau berhasil syukur, kalau enggak ya tak balik gimana guys ke albinonya. Aku kembaliin lagi ke albinonya. Kalau misalnya enggak mau kawin, sebenarnya ini bisa sih dikawin, tapi takutnya nanti yang ngawin bukan si hypo ya. Kalau aku pindah itu si ini kasihan, nanti adaptasi lagi si siapa namanya bajak laut kan jantan, itu betina, ada yang kurus itu juga jantan. Bisa sih sebenarnya. Tuh. Takut. Hyponya takut. Kalah besar kayaknya. Oke. Tuh. Sambil kita lihat mereka makan, kalian tahu apa yang dilakukan semen junior? Dia ngabisin murbe yang ada di sini. Dasar. Woi. Jangan dihabisin, woi. Semen junior. Ya ampun. Tuh dihabisin tuh.
Ini sehari aku taruh sini udah gundul nih semua. Kalau albino kan dia menyisakan dikit-dikit daun ya. Ini nggak bakal, ini bakal digundulin habis nih sama si hijau satu nih. Buset, enak bro. Ini udah nggak apa-apa, nggak setiap hari kok. Nanti juga tumbuh lagi. Oh ya, ngomong-ngomong tentang murbe ini guys, si murbe yang aku taruh di pot ini dia kan habis di dalam. Tapi di luar, wow lihat tuh tumbuh, bisa untuk stok pakan. Iseng-iseng iguana yang kecil-kecil nih bisa tinggal dipotong. Ini kan dia keluar dari sini nih. Potong, lempar, tumbuh lagi. Kayak gitu. Yang ini juga udah mulai tumbuh tebel ya, tebel lagi ya setelah dibotak. Nggak sampai sebulan, 2 minggu pun udah tumbuh lagi. Tuh dimakan terus sama dia. Oke, kita lanjut liatin yang albino nih. Masih pada di bawah makan. Tuh, albino juga doyan ya daun murbe cuy. Hyponya diem aja. Ya udah, memang kudu sabar. Sambil nunggu kita lihat jantan yang di sini ya cuy. Kalau dilihat dari ciri-ciri iguana jantan yang birahi ini udah 100% masuk fase birahinya. Ini kenapa lagi? Oh, ini spermanya kah? Anjay, iya. Oh my god. Kalau apa namanya, breed atau ternak iguana tidak semudah itu. Tuh agak buta-buta. Terus gimana bang nanti? Apakah albinonya nggak dikawin? Ya namanya juga ternak iguana ya, bisa gagal, bisa berhasil, harus sabar juga. Dan apalagi aku jantannya cuma punya stok satu di sini yang udah siap dikawinin ya, jantan dewasanya. Yang ini masih juvenil cuy, belum pada siap untuk kawin. Jadinya aku pasangin sama yang ada-ada aja cuy. Tuh udah cakep tuh red hypo, kalau kawin sama ini anakan F2 nya nanti pasti keren. Tuh, wih dijejerin cuy. Apakah ini PDKT? Oh, apa ini? Terjadi sesuatu yang di luar dugaan cuy, dijilat. Tuh albinonya tuh diem aja ya. Ini misalnya kawin, ini adalah telur pertama albino ya kalau misalnya jadi ya. Jadi telur fertil pertama, telur pertama yang dibuahi bagi si albino. Hyponya juga perjaka. Ininya albinonya juga perawan. Jadi dua sejoli ini akan melepas masa lajangnya. Apakah albinonya menolak? Albinonya menolak. Tuh ada tanda-tanda si jantan hyponya tuh ada tanda-tanda deketin. Cuma albinonya nggak mau nih. Dia lebih milih makan. Besar dikit. Nah tuh dapat. Enak. Oke, hyponya mendekat. Oh ternyata ini menarik nih. Ini aku gabungin seharian aja paling udah ngelok nih. Tuh hyponya jilat, tuh naikkan ke leher, tengkuk, nanti diem gigit. Ini jaraknya jauh banget sih ukurannya ya. Secara ukuran ya, hyponya tuh baru kayak 60-an cm, albinonya udah semeter lebih. Tuh lihat ekornya aja udah jauh. Tapi jangan ragukan kemampuan jantan iguana coy. Dia manjat. Albinonya kabur. Albinonya itu kayaknya lagi mengumpulkan tenaga ya dia untuk telur-telurnya besok. Jadi kalau kalian tahu, jadi iguana sebelum dikawin kan musim kawinnya Juni, Juli, Agustus. Sebelum dikawin tuh mereka kayak makannya lebih banyak, yang aku amati seperti itu guys. Dan itu kayaknya untuk mempersiapkan telur-telur yang ada di perutnya nanti ya. Jadi dia makan banyak, dikawin, terus nanti berharap si telur-telur tersebut jadi sehat kan, karena udah makan banyak. Nah, makanya waktu musim-musim ini kalian pastiin iguana betina kalian mendapatkan cukup gizi ya, nggak cuman kangkung terus, misalnya sawi terus, kasihlah pepaya, pisang, murbe juga bisa coy. Gimana bro? Udah nggak betah? Hypo, come on, mendekatlah. Ini ada sih, ada kemauan coy. Mending daripada jantan yang nggak mau kawin. Bakal repot banget kalau jantan nggak mau kawin sih. Kalau betina nggak mau kawin masih bisa dicariin jantannya yang birahi berat. Tapi kalau jantan yang nggak mau kawin udah susah, udah harus ganti pejantan.
Oke, kita tunggu sampai ada tanda-tanda yang lebih intens cuy. What the? Apa udah ya? Ini spermanya cuy. Saya memegang sperma. Sperma albino. Yo, menjijikan. Mana tadi? Kering. Oh, berarti mungkin saja sudah pernah ngelok, tapi aku nggak lihat guys. Karena ini ada tanda-tanda sperma yang keluar. Atau ini baru birahi awal, yang mana nanti kalau udah birahinya mentok, dia pasti akan mati-matian mencari betina. Berarti wait. Ini ada tanda-tanda hyponya mau naikin si albino. Gimana ya? Aduh, aku galau cuy. Jadi keputusannya sepertinya udah kamu besok aja ya. Karena ini udah perutnya juga udah gede juga nih. Gak tahu nih makanan atau telur. Oke, yuk. Udah makan murbe beberapa lembar, lumayan. Jadi guys, setelah aku melihat spermanya si jantan, sepertinya ya ini antara, nggak tahu sih ya, antara udah kawin atau si jantannya OTW mulai mau birahi berat. Karena seperti yang kalian lihat tadi ya, spermanya udah keluar. Oke, hitung-hitung ini buat contoh kalian yang mau ngawin iguana secara selektif, mau jantannya yang dimasukkan ke kandang betina atau kebalikannya. Oh, baru sadar coy aku. Ini. Apa bang? Nih, spike-nya waktu aku pertama beli itu nggak seperti ini. Yang mana kalau udah luka seperti ini berarti udah digigitin jantannya untuk kawin cuy. Jadi ini kemungkinan sih besar udah hamil malannya. Wah, sorry ya albino. Untung nggak jadi sama hyponya. Ini lihat nih, ekornya waktu digesek-gesek dia akan ngangkat. Takutnya mau kabur malah. Ush. Ampun. Bismillah albino. Ini santai. Di sini dah kembali ke rumah. Dah dia ke rumahnya cuy. Aman. Jadi kayak ini udah hamil ya. Aku lihat dari ininya. Sorry aku yang kurang teliti berarti ya. Jantannya tadi ya, nih lihat spermanya sampai mengering seperti ini. Sepertinya ini bukan jadi salah satu patokan kalau udah kawin ya. Cuman aku optimisnya adalah ini udah keluar, otomatis dia berarti ada tanda-tanda birahi yang lebih tinggi guys. Dan kayaknya tadi penting banget aku nyabut ini karena takutnya kayak nyangkut gitu dan kering di hemipenisnya, di saluran hemipenisnya, dan itu kayaknya ya kalau misalnya kawin akan susah ke sumbat ini ya. Oke, jadi optimis sepertinya sudah kawin. Kita tunggu ya kurang lebih 2 bulanan. Mudah-mudahan sudah jadi, perutnya tuh bengkak. Memang ini jadi salah satu iguana hamil ya. 2 minggu, nggak sampai 2 minggu. 4 hari, 3-4 hari setelah dikawin akan menjadi seperti itu perutnya. Semua iguana mau green, red, blue akan jadi seperti itu, dan 2 bulan kemudian mengeluarkan telur. Cuy, melahirkan, bertelur deng. Telur. Kamu udah adaptasinya cepet banget nih bocah semen junior nih. Udah kayak bapakmu cuy. Yaudah guys, sepertinya kayak gitu dulu kalau kali ini. Thank you buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Pelajarannya adalah jangan terburu-buru dan lihat jantannya juga ya. Kalau mau ngawin iguana, jantan betinanya dilihat masing-masing cuy. Gitu dulu, thank you, subscribe, like, comment untuk mendukung channel ini. Tetap berkembang, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang punya iguana tahu reptil lainnya guys. Bye bye. Lupa cuy, semen junior masih di sini loh. Bisa berbahaya. Ayo pulang. Nih hemipenisnya juga udah bengkak banget tuh dia tuh. Tapi kamu kawin tahun depan ya. Oke. Sini. Good boy. Sini. Good boy. Manut banget. Nurut sekali dia. Good boy memang.